Wabarakatuh. Selamat siang semua. Eh, Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah statistik. Saya berterima kasih kepada Maulana dan juga dia yang sudah arrange, mereschedule pertemuan dan juga teman-teman semua ya. Terima kasih dan saya mohon maaf karena kemarin memang lagi padat sekali. Jadi saya harus reschedule ke hari ini dan saya menggabungkan kelas A dan kelas B ya. Oke, tapi semoga hari ini berjalan dengan lancar. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan 11 ya. Insya Allah nanti kita kebut ya di minggu depan. Kalau perlu kita adain dua pertemuan supaya nanti masih apa ya nggak lewat dari jadwal ya, jadwal UAS yang semestinya. Oke teman-teman semua, kita masih lanjut masuk ke dalam materi, melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang pengujian satu sampel ya. Hari ini saya mau bahas pengujian satu sampel dan pengujian dua sampel. Nah, kemarin yang pengujian satu sampel itu kan belum selesai, jadi saya akan bahas lagi pengujian satu sampel sedikit. Setelah itu kita masuk ke pengujian yang dua sampel. Nah, langsung aja saya mulai, saya langsung share aja. Jadi kalau kalian buka buku yang udah saya pernah kasih waktu itu, teman bisa langsung dibuka bukunya itu yang di halaman 379 dari 903 ya. Kalau di sini 379 dari 903. Jadi kalian bisa lihat di situ kita akan bahas. Jadi saya review sedikit ya. Pertemuan kita minggu lalu adalah kita menghitung mengenai Z tabel. Z tabel adalah kita untuk mencari apakah hipotesis itu diterima atau ditolak dengan perhitungan Z tabel dan Z hitung, di mana standar populasi, standar deviasi dari populasinya diketahui. Ya, jadi ada standar deviasi itu jadi gini, standar deviasi itu ada sampel, ada populasi. Rata-rata itu ada rata-rata sampel, ada rata-rata populasi. Nah, bedanya populasi dan juga sampel saya reminder kembali, populasi itu contohnya adalah misalnya mahasiswa S1 mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nah, yang masuk ke dalam sampel siapa? Oh, mahasiswa S1 Bisnis Digital gitu ya. Jadi itu perbedaan antara populasi dan juga sampel. Nah, di sini kita coba lihat kalau kemarin kita mengerjakan soal itu ketika standar deviasi dari populasinya diketahui. Nah, sekarang bagaimana kalau standar deviasi dari populasinya tidak diketahui? Ya, tidak diketahui atau unknown. Nah, kita akan menggunakan yang namanya perhitungan T, T hitung dan T tabel. Ya, jadi sebelumnya kita pakai Z hitung dan Z tabel. Z tabel ada di appendix B. Satu kalau sekarang kita pakai T hitung dan T tabel. T tabel nanti ada di appendix B2. Nah, itu bedanya. Ya, bedanya di sini kita tidak mengetahui standar deviasi dari populasinya. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus dari rumus dari T hitungnya. Ya. Kalau kemarin kita pakai Z hitung, mana rumus Z hitungnya ya? Oke, nah ini rumus Z hitungnya ini ya. Mari kita pakai rumus Z hitung ini. Nah, sekarang kita akan pakai rumus T hitung. Ya, rumus T hitung yang ini. Nah, ini rumus T hitungnya. Oke, eh caranya masih masih sama sebelumnya. Ada 5 steps ketika kita mau menghitung T hitung ini. Gitu ya, T hitung. Nah, T itu apa aja sih T itu? Oke. Kita akan menggunakan yang namanya T tabel, di mana T tabel itu ada yang namanya degree of freedom. Degree of freedom atau DF. Nah, degree of freedom ini yang akan menentukan nilai ketika kalian mencari di T tabel. Dapat dari mana? Angkanya didapat dari N dikurang satu. N adalah jumlah sampel. N adalah jumlah sampelnya, nanti dikurangi dengan satu. Oke, nah jadi itu adalah cara menghitungnya. Nah, oke, kita masuk aja ke dalam contoh misalnya seperti ini. Oke, ada perusahaan asuransi McFarlane Insurance yang melaporkan bahwa rata-rata biaya untuk memproses satu klaim asuransi adalah $60. Sementara perusahaan-perusahaan lain yang sejenis menunjukkan bahwa nilainya itu lebih kecil. Jadi gini, this amount $60 ini ternyata lebih besar daripada perusahaan
asuransi lainnya gitu, sehingga manajemen memutuskan untuk melakukan pemotongan biaya cost cutting ya, langkah-langkah pemotongan biaya. Nah, untuk melakukan pemotongan biaya ini, supervisor dari bagian klaimnya memilih secara random 26 sampel of claim. Jadi mereka memilih 26 sampel. Kemudian ini adalah data dari 26 sampel itu ya, mengenai biaya-biaya tersebut. Nah, pada level signifikan 0,01, apakah masuk akal jika kita memutuskan bahwa rata-rata biaya proses sekarang ini kurang dari 60? Oke, kalau kurang dari 60, no less than 60. Oke, berarti langsung kita masuk ke dalam contoh, kita langsung masuk ke dalam langkah-langkah eh, menguji hipotesis. Yang pertama adalah kita akan menyatakan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis nolnya adalah di mana dia eh, rata-ratanya kurang dari 60 dolar. Di sini kan less than, jadi madepnya ke sini. Madepnya ke kiri, kurang dari 60 dolar. Sementara H1-nya rata-ratanya lebih dari 60 dolar. Nah, ini adalah one tail ya, satu eh, pengujian satu arah. Ya, kita pengujian satu arah. Saya ulang kembali. Ini adalah pengujian satu arah. Pengujian satu arah itu jika tandanya itu menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Kalau pengujian yang dua arah akan menggunakan lambang sama dengan. Nah, karena dia apa namanya, tandanya dia lebih eh ini madep sini lebih dari, dia ke sini ya. Jadi rata-ratanya lebih dari 60 dolar. Hipotesis alternatifnya eh, adalah rata-ratanya kurang dari 60 dolar. Ya, jadi ini lebih dari dan kurang dari. Nah, kalau kalian kemarin kita menggunakan kurva seperti ini. Nah, kurva seperti ini sih. Ya, karena dia satu arah, artinya titik kritis akan ada satu tempat, di kanan saja atau di kiri saja, tergantung lambangnya. Nah, sekarang kalau lambangnya madepnya ke kiri gini lebih dari kayak gini, posisi titik kritisnya ada di mana? Di bagian yang positif atau di bagian yang negatif? Ini positif, ini arah positif, ini arah negatif. Nah, kalau misalnya arahnya seperti ini, yang lebih dari seperti ini, berarti kita menempatkan titik kritisnya di mana? Di positif atau negatif? Positif, Di kiri atau di kanan? kanan. Kanan? Yakin? Kalau arahnya seperti ini, ya, arahnya kita pakai yang ini. Nah, kan ada dua arah nih. Salah satunya adalah madep ke kanan, salah satunya madep ke kiri. Jadi itu gimana? Titik kritisnya di sebelah mana? Kalau lebih besar dari 60, titik kritisnya akan kita tempatkan Oh, positif kritis, iya di kiri. di Soalnya sana. kan dia lebih besar dari 60, jadi kan Iya. harus ke arah Jadi di kanan. mana? Di kanan apa kiri? Kalau yang lebih besar berarti di kiri. Kiri ya, sini ya. Oke, sip. Bagus. Ini berarti nanti titik kritisnya. Berarti nanti titik kritisnya nilainya negatif. Gitu ya. Dia ada di sini. Nah, sekarang langkah kedua adalah level of significance. Level of significance kan tadi 0,01. Oke, kita udah dapat level signifikan 0,01. Nah, sekarang kita akan menentukan tesnya apa. Tesnya apa? Karena tidak diketahui apa namanya, distribusi standar deviasi dari populasi, maka kita akan menggunakan uji T. Dan kemudian kita kalau karena di sini nanti nilai akan negatif ya. Kita akan mencari nilai titik kritisnya ini, berarti nanti kalau di sini negatif. Nah, sekarang kita akan mencari di tabel, mencari di tabel T. Oke, tabel T, tabel T. Tabel T itu ada di appendix eh, B B2. Nah, cara mencarinya gimana? Yang pertama, kita tabel appendix B2 seperti ini. Nah, ini adalah appendix B2. Nah, ini ya, ini adalah appendix B2. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah degree of freedom. Degree of freedom tadi didapat dari N dikurang 1. Tadi. Oke, sekarang kita balik lagi. Tadi halaman berapa ya? Saya lupa. Lihat gila kan?
Oke. Nah, ini degree of freedom nih. Kita lihat dulu N-nya. N-nya ada berapa? N-nya tadi dia di soal N-nya ada 26. Ya, berarti degree of freedom-nya adalah 26 dikurang satu. Oke, jadi DF sama dengan 26 dikurang satu. Ingat ya, ini adalah pengujian satu arah. 26 dikurang satu sama dengan 25. Berarti kita dapat DF-nya 25. Terus kemudian level of signifikannya 0,01. Berarti kita akan mencari degree of freedom 25, level of signifikannya 0,01 pada one tail. Kalau lihat di tabel, hmm, lihat, hati-hati. Di sini garis atas adalah yang one tail. Yang bawah adalah two tail. Kita pakai one tail. Berarti kita akan fokus di sini one tail. Di sini 0,01 signifikannya berarti kita akan tak fokus di kolom ini 0,01. Nah, sekarang kita cari DF-nya ke bawah. DF-nya tadi 26. 26 kurang satu sama dengan 25. Berarti tinggal kita temukan di mana 25. Oh, ke bawah. Sat, dapat nih 25. Dapat 25. Kolomnya yang ini nih. Tarik ke bawah. Oke, dapat 2,485. Berarti titik kritisnya ketemu. Titik kritisnya ketemu 2,485. Saya ulangi sekali lagi. Kita melakukan pengujian satu arah berarti kita fokus pada one tail di sini. Level signifikannya adalah 0,01, berarti sini kolomnya yang ini. Kalau level signifikannya 0,05 berarti di sini. Itu kolomnya yang ini. Karena kita 0,01 berarti di sini kita akan fokus di kolom yang ini dan degree of freedom-nya adalah 25. Dari mana 25 adalah 26 dikurang satu sama dengan 25. 26 itu apa? 26 itu adalah jumlah sampel. Jumlah sampel. Oke, tes dulu. Dengerin apa enggak nih? Barata, Barata, Barata. Panggilan kedua, Barata. Panggilan ketiga, Barata. Oke, Barata berarti nggak hadir. Oke, catat ya. Maul. Citra, Citra. Halo Bu, Oke, Citra. Pertanyaan pertama, dari mana kita dapat angka 25? N dikurangi satu. Oke, N itu apa? Um, N itu apa, Citra? Dari mana dapat angka Citra? uh, kurang belum terlalu paham sih Bu tadi dapatannya dari mana. N itu adalah jumlah sampel. Oke, N adalah jumlah sampelnya. N adalah jumlah sampelnya. Kalau sampelnya ada 100, berarti 100 dikurang satu. Ya, oke, paham Citra? Iya Bu. Oke, thank you. Nah, berikutnya. Raihan. Hadir, Bu. Oke, Raihan, kenapa kita memilih di kolom yang ini? Kenapa kita memilih di kolom yang ini? Satu, dua, tiga, empat. Nah, kenapa kita memilih di kolom keempat? Karena kan yang tadi di soalnya menunjukkan Hmm, 0,01. Terus tadi kita udah empat. ngitung N kurang satu itu 25. Berarti di kolom 0,01 di nomor 25 hasilnya 2,485, Bu. Oke, 0,01 sini. Tapi kan di sini ada juga nih 0,01 di Tapi kolom kan kelima. di soal kita one tail, Oke, bukan one two tail. tail. Oke, kenapa one tail ya? Rehan, Satu arah. karena dia satu arah. Apa yang menunjukkan satu arah? Eh,
lambangnya. Nih, lambangnya nih. Nih, Oh, nambah. lambang dari hipotesisnya satu arah. Oke. Kalau Oke. dua arah dia sama dengan. Kalau satu arah dia adalah lebih dari atau kurang dari. Oke, thank you Raihan. Oke, Oke. lanjut ya. Kita udah dapet nih degree of freedomnya 2,485. Nah, karena dia jatuh di sebelah kiri, maka dia jadi minus. Min 2,485 di sini posisinya. Oke, min 2,485 posisinya di sini. Nah, kita dapat nih. Kita gambar ya, kayak gini. 2,485 di sini. Terus kemudian masuk baru kita hitung T-nya. T hitungnya dari sini. Rumusnya. Ya, rata-rata sampel dikurang dari rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi dari sampel. Standar deviasi dari sampel dibagi dari akar N. Nah, gini. Waktu itu, waktu sebelum UTS, pasti kalian sudah diajarkan cara menghitung rata-rata, cara menghitung standar deviasi secara manual. Nah, berarti kalau di soal tidak tersedia standar deviasi dari sampelnya, ini tesnya, maka kalian cari dulu pakai rumus. Ya, nanti kalian cek lagi sebelum UTS waktu kalian belajar standar deviasi, mean, median, modus. Nah, itu caranya sebenarnya sama dari situ. Jadi datanya ini. Ini adalah datanya, kalian akan mencari standar deviasi dari situ. Nanti kalau udah dapet hasilnya masukin ke dalam rumus yang ini. Nah, kebetulan di sini di contoh soal dia pakai program namanya Minitab. Ketika dia pakai program Minitab ini biasanya di sini di samping sini nih udah keluar nih otomatis rata-ratanya gitu. Nah, di sini dia pakai Minitab ya. Terus kemudian tinggal masukin ke dalam sini. Hmm, udah di situ rata-rata sampelnya adalah 56,42. Standar deviasi dari sampelnya adalah 10,4. Tinggal masukin ke sini. 56,42 dikurang 60 dibagi 10,4 akar 26. Jangan lupa ini 26-nya adalah N atau sampel yang dapatnya min 1,818. Ini namanya T hitung. Ya, T tabel dan T hitung beda. T tabel tadi cari di tabel, T hitung ini kita hitung sendiri. Kita lihat ke bawah, kita gambar. Min 1,8 dia jatuh di sini. Ketika dia jatuh di sini, ini namanya daerah penerimaan. Daerah penolakan di sini nih yang udah lewat. Karena titik kritis kita kan di sini, titik kritis kita di sini dan dia jatuh di sini. Artinya ini di daerah penerimaan. Sehingga karena dia jatuh di daerah penerimaan, maka hipotesisnya diterima atau tidak ditolak. Ya, kita menerima gitu ya. Jadi keputusannya adalah maka di sini decisionnya bahwa null hypothesis is not rejected gitu. Ya, we have apa namanya? Kita punya hasil min 1,818. Sudah jatuhnya di sini. Udah. Gitu. Oke. Nah, jadi gitu cara ngitungnya ya, teman-teman ya. Bedanya dengan Z tabel yang kemarin. Kalau yang T tabel ini kita pakai degree of freedom tadi, degree of freedom. Oke. Satu contoh lagi kalau misalnya kita pakai yang dua arah ya. Oke, dua arah sekali lagi. Kalau tadi satu arah, sekarang kita pakai yang dua arah. Nah, apa yang membedakan antara satu arah dan dua arah kan gitu ya? Yang membedakan antara satu arah dan dua arah. Nah, kita lihat di sini nih. Ini ada contoh. Hmm, ada apa namanya ada panjang dari sebuah counterbalance bar, jadi meja bar ya, panjang dari sebuah meja bar itu, meja bar kecil itu adalah 43 mm. Nah, production supervisor memikirkan bahwa bagaimana jika mesin memproduksi bar itu berubah, mesin untuk memproduksi media tersebut kita dirubah dan dia meminta di bagian departemen engine untuk menginvestigasi. Nah, si engineer secara random memilih 12 bar, ya 12 meja yang diukur satu secara satu persatu dan hasilnya setelah diukur adalah ukurnya segini, 42, 39, 42 dan sebagainya. Ini ada di 12 12 data.
Ya, berarti kita udah bisa menyimpulkan N-nya ada 12 nih. N-nya 12. Sekali lagi, N-nya ada 12 karena sampelnya ada 12. Nah, is it reasonable to conclude that there has been a change in the mean length of the bars? Ya, jadi, apakah masuk akal jika diputuskan bahwa terdapat perubahan pada rata-rata panjang dari meja tersebut? Gunakan level signifikan 0,02. Nah, dari sini kita tarik dulu. Langkah pertama adalah membuat hipotesis. Hipotesisnya ini adalah dua arah. Dua arah dari mana? Karena dia di sini langsung menunjuk bahwa has been a change, ada perubahan. Tapi sama dengan kalau kurang dari less than atau more than, berarti kurang dari atau lebih dari itu satu arah. Berarti kita pakai yang dua arah sama dengan ini. H0 di mana panjangnya rata-rata dari barsnya itu sama dengan 43 atau sama dengan rata-ratanya bukan 43. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, kita pakai level of significance 0,02. Remember, level of significance 0,02. Terus kemudian di sini degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya berapa? N dikurang satu. N dikurang satu. N-nya 12. 12 dikurang satu sama dengan 11. Kita cari di tabel. Kita cari ke tabel. Oke, di sini tabel. Tadi degree of freedom-nya 11. Berarti di sini 11. 11. Level of signifikannya berapa? Oke, kita cek lagi di sini. 382. Nah, lihat di sini. Mana tuh contoh? Oke, ini ya. Nah, nih. Nah, oke. Perbedaannya adalah ketika kita menentukan titik kritis karena kita dua arah, ya kita dua arah, sehingga level of signifikannya kita bagi dua kayak untuk sebelah kanan dan untuk sebelah kiri. Berarti 0,02 dibagi dua, 0,01 di sebelah kanan, 0,01 lagi di sebelah kiri. Maka di sini ada dua garis, ya sehingga kita tinggal mencari di dalam tabel degree of freedom-nya 11. Level of signifikannya 0,01. Degree of freedom-nya 11. Level signifikannya 0,01 dan dia two-tail. Dia two-tail 0,01. Berarti di sini ya? Salah 0,1 apa 0,01 ya coba tadi. 0,01. Bener ya 0,01. Sini ya, bener ya 0,01. 3,1. Ini 06. 3,106. Nah, dapat ini ya. Oke, sip. Balik. Bener nggak 3,01 digambar? 2, Itu kan 0,1. 0,1. 2,718. Oh, 2,718. Sebentar. Appendix B. Oh, two-tail. Oh, sorry, sorry. Two-tailnya tetap kita pakai yang 0,02, teman-teman. Kita tetap pakai yang 0,02. Gitu. Kita tetap pakai 0,02. Level signifikannya 0,02, degree of freedom-nya tetap 11 gitu. Cuman bedanya di sini titik kritisnya kita bagi dua kanan dan kiri. Yang satu bernilai negatif, yang satu bernilai positif. Kita cek lagi ke bawah ya. Level of signifikannya 0,01, 0,02, degree of freedom-nya 11. Level of signifikannya 0,02, ini 0,02, degree of freedom-nya 11. Berarti kalau kita tarik garis ke sini, ini 2,718. Oke, jadi yang itu tetap dicarinya, tetap pakai 0,02. Namun untuk penentuan titik kritis kanan dan kirinya kita bagi dua. Kita balik lagi ke meja jadinya. Ke halaman yang tadi. Nah, gini caranya. Berarti dia ada di kanan, ada di kiri dengan nilai critical value-nya 2,718. Nah, setelah itu baru kita hitung tabelnya. Hitungnya. Nah, hitungnya yang tadi saya bilang.
Kalau misalnya tidak tersedia di soal, berarti kalian harus menghitung dengan cara rumus. Nah, ini rumusnya. Waktu itu pasti kalian belajar deh, waktu sebelum UTS. Bagaimana mencari min, median, modus, standar deviasi, varians, dan yang lain. Ini rumusnya. Ini cara mencari rata-rata. Ini cara mencari standar deviasinya. Udah tinggal dicari, begini caranya. Rata-rata itu kan tinggal rata-rata didapat dari mana? Ini kan dijumlah ke bawah 498 dibagi sama jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya tadi ada 12, 498 dibagi 12 dapat nih rata-ratanya di sini. Nah, baru untuk mencari standar deviasi caranya adalah ini rumusnya sigma X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1 baru diakarin. Nah, X dikurang X bar berarti X 42 dikurang 41,5 terus nih. Dipangkatin 2, 0,25. 39 dikurang 41,5 minus min 2,5. Dipangkatin 2. Begitu seterusnya sampai dia dapat hasilnya 1,78. Ini baru standar deviasinya. Standar deviasinya masuk ke dalam rumus ini. Nah, ini. Nah, udah masuk 1,5 dikurang 43 dibagi dengan 1,784 akar 12. Sama dengan hasilnya min 2,913. Nah, sebenarnya kalau untuk menghitung ini kalian pasti butuh bantuan kalkulator. Jadi kalian nanti boleh pakai kalkulator. Oke, ini gampang ya berarti ya. Tinggal kita memasukkan ke dalam rumusnya ini saja. Nah, ini. Oke, sekarang kita coba yuk latihan yang ini. Yang nomor 10 strip 3 self review. Oke, kita coba bareng-bareng. Pertama, kita baca dulu soalnya. Okta ada okta. Okta ada okta. Nggak ada. Oke, okta berarti nggak masuk ya. Okta, panggilan lagi. Oke, kalau nggak ada Arik. Arik, Muhammad Arik. Oke, berarti nggak masuk. Arik, nah, Arik nggak masuk ya. Oke, dicatat ya, mau dia Hansa. Ya, Bu. Oke, Kansa, coba kita baca soalnya. Kamu baca soalnya nih. Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, Bu. Bahasa Indonesia langsung. Oke, the mean life. Jadi Rata-rata. rata-rata sebuah baterai Baterai. Mm-mm. yang telah dipakai di sebuah jam digital itu 305 hari. Oke. Terus eh Daya baterai daya baterai normal termasuk dalam distribusi. normal distribusi. Ya, normal distribusi. Next. The battery was recently Saat ini, baru dimodifikasi ya, Bu, baterainya saat ini dimodifikasi menjadi lebih eh tahan lama. lama. Dan, Mm-mm. diambil sampel 20 Baterai. sampel 20 baterai baterai yang dimodifikasi Mm-mm. dan mempunyai eh rata-rata Rata-rata dayanya 311 daya hari ya 311 hari dengan dengan standar deviasi DSP. 12 hari. Oke. Apakah Ya, eh, modifikasi. dari modifikasi tersebut menaikkan rata-rata baterai? Oke, daya baterainya. Apakah terdapat kenaikan daya baterai ya dari modifikasi tersebut? Oke, thank you, Hansa. Oke, pertama. Hmm. A. Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. H.
H0. Oke, H0 sama dengan, oke, nomor A, silakan. Disimpulkan H-nya, hipotesisnya. Anggi, Anggi. Iya, Bu. Oke, Anggi. Bisa nyatakan hipotesisnya yang nol, H0, hipotesisnya gimana kira-kira? Apakah rata-ratanya pakai tambang apa nih? Sama dengan, kurang dari, atau lebih dari? Hmm, Nih, kata kuncinya ada di kalimat ini. Sampai sini. Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? lebih dari Lebih dari, mana kata-kata lebih dari? gara-gara increase, Bu. Increase, did the modification increase the mean life of the battery? Oke, yang lain coba kita tanya pendapat yang lain. Thank you, Anggi. Coba kita tanya pendapat yang lain. Pendapat dari temennya yang lain mungkin saya tanya ke Hasna. Hasna. Iya, Bu. Oke, Hasna. Kira-kira di sini lambangnya apa ya? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Hmm, kurang dari mungkin. Hmm? Kurang dari sama dengan mungkin. Kurang dari, Sama kurang dari dengan. berapa? Eh, kenapa kurang dari atau angkanya, Bu? Kurang dari. Eh, kan increase ya, tapi Mm-mm. kan terbatas. Apakah modifikasi itu menaikkan nilai rata-rata, menaikkan rata-rata daya baterainya? Hmm. Oke, Hasna, thank you. Ini jika kalau Hasna kurang dari, satu lagi deh, kita tanya ke temen. Yahya, Yahya, Yahya. Oke, Yahya nggak masuk. Hadir, Bu. Oke, Yahya, ayo. Kita pakai two tail atau one tail nih. Pertama, kita harus menentukan dulu lambangnya, hipotesisnya. Lambangnya apa sih? Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Kurang Hmm? kurang dari Apa Yahya nggak kedengeran? Yang kencang. kurang dari Kurang dari. Oke. Kurang dari. Kalau Yahya kurang dari. Ya, oke. Ada yang mau jawab yang lain mungkin? Saya Bu, izin menjawab. Oke, boleh. Kalau dari saya sendiri kayaknya ini detailed ya Bu. Soalnya Detail? kan dia masih nggak tahu kita arahnya mau kemana itunya. Jadi Iya. kayak mau tahu ini meningkatnya atau enggak gitu. Oke. Makasih Ranti. Oke, jadi gini teman-teman kalau misalnya bingung. Sebenarnya gampang. Kata kuncinya saya bilang kan dia kurang dari. Nah, ini pertanyaannya simpel nih. Apakah modifikasinya berhasil menaikkan dari modifikasi itu berhasil menaikkan daya baterainya gitu aja. Nah, berarti kan sama dengan gitu hipotesisnya menyatakan dia berhasil naik atau dia tidak berhasil menaikkan. Nah, bedanya apa? Bedanya gini. Berarti tadi Ranti benar, tapi mungkin saya luruskan dikit dari kesimpulannya. Menaikkan, kalau misalnya kurang dari atau lebih dari, nanti akan seperti ini.
rata-ratanya kurang dari, nah langsung di sini. Min life-nya kurang dari, eh, atau more than gitu. Karena ini tidak ada kata-kata lebih dari dan kurang dari, kita pakai sama dengan. Berarti modification-nya increase atau not increase gitu. Ya, jadi berhasil nggak? Berhasil. Jadi itu modification-nya menaikkan. Did the modification, nah, increase the mean of life of the battery. Nah, kalau misalnya yang one third gimana Bu? Oke. Did the mean life of modification is less than atau more than gitu. Ya. Jadi kita pakai yang two tail. Berarti ini pakai yang sama dengan yang two tail. Oke, sama dengan yang two tail. Kita coba lihat ke atas. Nah, kalau kalian masih bingung cara menyatakannya, nah gini ya. Is it reasonable to conclude that there has been a change, bahwa ada perubahan. Nah, kalau yang kurang dari atau lebih dari, nanti dia akan seperti ini. Nah, less than, more than, gitu ya. Oke, jadi kita akan mencari bahwa nilai yang sekarang itu sama dengan naik gitu ya, sama dengan increase. Nah, tadi dia susah banget sini dia ke atas. Nah, oke, yuk. Berarti sama dengan di mana rata-ratanya. Did the modification increase the mean life of the battery? Oke, berarti hipotesisnya adalah sama dengan jadi the mean life of the battery used in digital clock is 305 hari. The life of the battery follow the normal distribution. The battery saat ini dimodified was longer. Jadi yang baru itu kan 311. Maka di sini kita taruh 311. Increase, berhasil naik. Atau hipotesis nolnya adalah dia tidak naik menjadi 311 kan gitu. Nah, berarti kita dapat nih hipotesisnya. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Sekarang yang kedua, decision rule graphically. Oke, kita gambar yuk. Karena kita dua arah pakai 0,05. Kita pakai 0,05 berarti dua arah, ada di sini dan ada di sini. Degree of freedom-nya kita cari dulu di tabel T. Degree of freedom-nya berapa? Terus level of signifikannya 0,05, kita pakai yang detail. Oke, sekarang kita ke tabel B. Berapa nilainya di tabel B? Akhirul. Iya, Bu. Oke, Akhirul. Kita ke tabel B ya. Tabel B. Kira-kira berapa angkanya di tabel B2 di tabel T? Sorry, tabel B. Tabel B2 atau tabel T, angkanya berapa sih? Sampelnya apa langsung p-value, Bu? Sebentar. Kita ke sini. Oke. Yuk, gimana tadi cara nyarinya berarti Akhirul? Di sini cara nyarinya gimana? Tadi berarti degree of freedom-nya kan tadi kan Hmm? N-nya 20, Bu. Hmm? 20 dikurang 1 sama dengan 19. Oke, kurang 1 sama dengan 19. Berarti kita cari di 19 ya. Iya, Sini. Bu. Oke, baris yang ini. Terus, kira-kira kolom yang mana yang harus kita pilih? Signifikan level yang total Oke, 0,05. 0,6. Berarti sini ya, Hirul ya. Oke, kita tarik ke bawah. Berarti berapa angkanya, Akhirul? 2,093. Oke, sip. Di sini ya, teman-teman ya. 2,093. Thank you, Akhirul. Kita balik Siap. lagi. 2,093. Jauh amat. Oke. Berarti 2,093 di sini min 2,093. Sini 2,093. Oke. Sekarang kita cari teh hitungnya. Teh hitung. Oke, teh hitung ini ya. Ini teh hitungnya nih. Compute the value of T. What is your decision regarding? Oke.
Oh, dia nggak menyediakan ini ya. Dia nggak menyediakan data detailnya ya. Berarti sebenarnya kita kalau dia nggak nyediain data detail yang seperti ini, kita akan sulit ya mencari standar deviasinya. Sebab sebentar. X bar. X bar itu adalah sampel mean. Ini sampel mean. Sampel mean-nya ada. Sampel mean-nya ada. Oke, ini sampel mean. 311. Oh, standar deviasinya ada 12. Standar deviasinya ada. Ini ada sample distribution. Oke, ini mean dari populasi. Oh, berarti nggak diketahui ya standar deviasinya. Ini harus pakai alat, harus pakai aplikasi. Berarti kita nggak bisa lanjut. Nah, nanti kalau misalnya nggak ada datanya seperti itu, berarti harus pakai Minitab atau pakai aplikasi. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti pas pakai SPSS ya, teman-teman. Oke, jadi nggak apa-apa, tapi minimal kalian sudah mengetahui cara mencari degree of freedom-nya dan nanti masukin ke dalam rumus ini. Nah, kebetulan di data ini yang tersedia itu 305, itu baru ke sini, populasi, standar deviasi populasi. Ini adalah standar deviasi dari sampel. Ini adalah sorry, ini adalah rata-rata sampel, ini adalah standar deviasi dari sampel. Ya ada semua ya, teman-teman ya. Ya ada semua, Deng. Ada semua. Jadi akar N-nya adalah 20. Oke, kita coba masukin ya. Kita coba masukin T sama dengan, oke. Yuk, X bar. X bar atau rata-rata sampel. Rata-rata sampelnya kan ini. Rata-rata sampelnya 311. Rata-rata sampel 311. Dikurang dari rata-rata populasi. Rata-rata populasi ini ya. Rata-rata populasi 305. Oke, udah ada semua, Deng. Terus dibagi sama ini S, standar deviasi dari sampel 12. 12 dibagi sama akar dari N. N-nya adalah 20. 20. Oke, hitung sekarang. Gaza. Muhammad Gaza. Iya, Bu. Hitung Gaza. Berapa hasilnya? 311 dikurangi 305, Hmm. 6. Hmm. Per 12 per 20 berapa ya? Hmm. Ayo, itu pakai kalkulator. Bentar. 12 akar 20 itu 53,66. Nah, berarti sekarang dibagi deh tuh. 6 dibagi tadi tuh. Berapa? 6 dibagi sekian. Berapa? Berarti 6 dibagi apa tadi? Maaf, aku lupa. Ya, 12. berapa? Kamu yang hitung. Berapa? Mana saya tahu kamu yang hitung angkanya keriting. Ayo, berapa? Tadi 12 bagi per 20. Per 20. 53,6. Berarti 6 dibagi 53,66. 0,111, Bu. 0,111. Oke. Thank you, Gaza. Next lagi. Berarti 0,11 jatuh di daerah mana? Penerimaan atau penolakan? Saya mau tanya ke Hilsha. 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 Panggilan terakhir buat Hilsha. Nggak ada.
Oke, kalau nggak ada ke Labib. Iya, Bu. Labib hasilnya 0,111. Dia tuh di daerah mana nih? Penerimaan atau penolakan? Jatuh di daerah penerimaan, Bu. Penerimaan. Di sini ya, Iya, 0,111 ya. Oke, berarti hipotesisnya diterima atau ditolak? diterima, Bu. Diterima ya, betul. Berarti hipotesisnya diterima. Thank you, Labib. Nah, gitu cara ngitungnya. Oke, teman-teman, beres ya. Kita selesai di pengujian satu sampel. Nanti baru saya akan kasih latihan soal ya buat kalian coba kerjain di rumah. Ya, sebelum kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi sebelum kita istirahat untuk kalian sholat Jumat. Saya bahas sedikit lagi satu materi yaitu adalah tentang pengujian dua sampel. Semoga hari ini selesai ya pengujian dua sampel. Oke, pengujian dua sampel sebenarnya di buku itu kita melanjutkan ke chapter berikutnya. Chapter berikutnya di chapter 11. Jadi kalau kalian buka bukunya ada di chapter 11. Oke, di chapter 11. Nah, pengujian dua sampel. Kalau dari kemarin kita cuma pengujian satu sampel, sekarang pengujian dua sampel. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara pengujian dua sampel? Nah, misalnya gini, teman-teman. Kita mau membandingkan. Nah, perbedaan, ada nggak sih perbedaan antara rata-rata penjualan yang dilakukan oleh karyawan perempuan dengan karyawan laki-laki? Jadi ada perbedaan di situ, perbedaan angka penjualan perempuan sama perbedaan angka penjualan laki-laki. Seberapa beda hasilnya gitu. Ya, atau misalnya contohnya lagi misalnya apakah ini apa kalau di sini? Apakah ada perbedaan antara lulusan? Misalnya gini, apakah ada perbedaan seberapa besar perbedaan jumlah lulusan akuntansi UNJ dengan akuntansi UI yang diterima bekerja di perusahaan multinasional misalnya gitu. Jadi itu contohnya aja. Jadi ada sampel, dua sampel ya, dua sampel yang akan kita lakukan pengujian. Di mana syaratnya sampel-sampel tersebut adalah sampel-sampel yang independen gitu ya. Nah, tadi saya udah kasih contoh misalnya seperti itu ya. Misalnya ada nggak sih perbedaan prestasi belajar mahasiswa S1 bisnis digital yang berjenis kelamin laki-laki dengan yang berjenis kelamin perempuan. Nah, gitu. Seberapa besar perbedaan? Nah, itu misalnya contoh. Dua sampel berarti kita akan menggunakan sampel gender laki-laki dan perempuan. Itu contohnya. Atau misalnya yang generasi muda sama generasi milenial dengan generasi Z. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada dua sampel yang akan kita coba uji. Gitu. Ya. Nah, nanti rumusnya ini biasanya tadi rumusnya di sini. Dengan dengan syarat bahwa kita mengetahui standar deviasi dari populasi, kita pakai Z tabel. Kita tetap pakai Z tabel dan tetap pakai Z hitung, hanya berbeda rumus. Hanya berbeda rumus. Lihat di sini, perbedaannya gimana? Di sini kita pakai Z hitung dulu. Bedanya apa sih? Bedanya pakai Z hitung sama T hitung. Z tabel dan T tabel. Apa sih yang membedakan? Rata-ratanya itu ya, Bu. Hmm? Oke. Mana Faisal? Rata-rata 1 sama 2. Ah, saya remind kembali ya. Kalau kalian bingung kalian pakai Z tabel atau pakai T tabel, Z dan T bedanya apa? Kalau Z sudah diketahui standar deviasi populasinya sudah diketahui. Kalau T tabel, standar deviasi dari populasinya tidak diketahui. Itu aja bedanya. Ya. Ya, jadi kalau ada data standar deviasi dari populasi diketahui adalah sekian, pakainya Z. Kalau nggak ada keterangan standar deviasi populasinya nggak ada angkanya, pakai tabel T gitu ya. Bedanya itu aja. Oke, sekarang kita pakai Z hitung dan Z tabel. Z hitung dan Z tabel itu. Nah, lihat di sini. Rumusnya beda sama yang satu sampel.
Kenapa di sini kalau kita lihat ada angka satu, ada angka 2, artinya ada sampel satu, ada sampel kedua. Ini untuk yang sampel satu, ini untuk yang sampel 2. Ini adalah rata-rata sampel satu, rata-rata sampel 2. Ini standar deviasi sampel satu, standar deviasi sampel 2. Ini jumlah sampel sampel satu berapa jumlahnya, ini sampel 2 berapa jumlahnya. Udah gampang sebenarnya gitu ya. Ini rumusnya gampang, gampang banget. Kita coba masuk ke dalam contoh. Misalnya, oke, ini ada dua apa namanya? Di sebuah supermarket ada dua cara pembayaran. Saya langsung aja. Ada dua cara pembayaran. Yang pertama adalah bayar pakai kasir atau kita self service menghitung sendiri pakai alat namanya Fastlane. Pakai alat namanya Fastlane prosedur ya. Jadi ada by cashier dan by Fastlane. Lewat kasir atau lewat Fastlane. Kalau yang lewat Fastlane dia meng-scan sendiri. Kita scan sendiri sebagai pembeli gitu ya. Nah, kemudian eh, data berikutnya adalah, nah kalau pakai yang Fastlane, Fastlane itu dapat mengurangi apa waktu waktu customer yang dihabiskan customer ketika check out karena dia meng-scan sendiri semuanya. Nah, kemudian Fastlane facility was recently installed by Burn, the store manager ya. Manajer tokonya mau mengetahui apakah check out time, rata-rata check out time menggunakan standar check out longer than using the fast lane. Longer than using the fast lane. Ya, apakah yang lewat kasir yang standar itu lebih lama daripada yang fast lane, yang self service, yang sendiri. Nah, mau tahu nih manajernya. Oke. Oke, the time is measured from when the customer enters the line until they're back up in the car. Oke, ini adalah datanya. Ih, gampang banget. Kita udah punya semua data yang dibutuhkan. Mulai dari sampel min. Nah, ini adalah sampel satu, ini sampel 2, ini sampel satu, ini sampel 2, ini N1, ini N2. Udah, tinggal kita masukin aja. Nah, lihat di sini yang tadi pada bingung mau ke tandanya apa sama dengan lebih atau kurang dari. Lihat di sini. Longer than. Nah, berarti ini pakai tanda. Tandanya tanda lebih besar. Kan ini standar check out itu ternyata lebih lama daripada si Fastlane. Nah, berarti kita bikin nih, we will let us, misalnya, kan berarti ada dua. Ada standar check out, ada standar fast lane. Oke, PS refer to standard check out ya. PF refer to standard fast lane. Ingat, keputusannya adalah yang standar check out itu lebih lama dari yang fast lane. Kalau lebih lama berarti kan tandanya nilai fast lane lebih besar. Nanti gini kan, nah seperti ini tandanya. Artinya ini pengujian apa? One tail atau two tail? Mantel. One tail, yes betul. One tail, kita sudah ada arahnya. Arahnya one tail, kanan apa kiri? Titik kritisnya Kanan. di kanan apa titik titik kritisnya Kanan. di kiri? Di kanan. Kanan, betul di kanan sini. Berarti kita cari sekarang di Z tabel. Level of significance, level is the probability, level of signifikannya adalah tadi 0, mana tadi? Kita pakai Z tabel, kita pakai Z tabel. Di contoh ini, level of signifikan yang dipilih adalah, level of signifikan yang dipilih adalah 0,01. Oke, 0,01. Sekarang kita pakai di tabel Z. Kita menggunakan Z distribution karena mempunyai semua data yang kita butuhkan. Standar deviasinya semua diketahui. Udah kita masukin ke dalam rumus. Ya, ingat nggak pakai Z tabel beda dengan pakai T tabel caranya. Yang pakai Z tabel kita memilih level of signifikannya 0,01 dan kita memakai yang two tail. Berarti di sini adalah 0,01 two tail. Kalian harus ingat lagi kemarin ini dibagi dua.
0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Di sini level of signifikannya 0,1. Berarti dikurang. 0,5 dikurang 0,1 sama dengan 0,49. Bener ya? 0,05. Oh ya, 0,5, 0,01. 0,01. Oke, salah saya. 0,01. Berarti gini ya. 0,01 apa 0,1 sih? 0,01 ya. 0,01 bener ya? Iya. 0,01. Oke, 0,01. Berarti kita kurang ya. 0,5 dikurang dengan 0,01. Harusnya hasilnya berapa? 0,49. Yakin? Iya, bener ya? Iya benar 0,49. 4900. Iya. Apa 4909? 4, bener ya? 0,4900. 0,49. Oke, sip, betul. Berarti ini kita cari di tabel Z. 0,4900 cari di tabel Z. Tabel Z, appendix data B, tabel Z, 4900. Cari di sini, 4900 ada di mana? 4900, 49. Ini Ada ya, di 03, ya itu. ini ya, 0,03. Oke, di sini berarti dia 2,33. 2,33. Lanjut, kita balik lagi. Ini tadi ya. Ini tadi ya. Bener nggak sih? Salah nih. Kejauhan ya. Mana ya? Tadi kita ada di chapter 11. Di kejauhan. Nah, ini 403. Oke, 403. Oke, berapa tadi hasilnya? Saya lupa tuh. 2, 2, 2,33. 2,3. Di sini ya, 2,33. Oke, udah beres. Tinggal masukin ke dalam rumus yang ini. Yang di dalam kotak ini tinggal masukin ke dalam rumus. Ini X1, ini X2, ini standar deviasi 1, standar deviasi 2, N1, N2. Masukin ke sini. Nih, dapat semua. Udah akar-akar segala macam, satset-satset dapat hasilnya 3,13. Kita lihat di sini jatuh di mana 3,13. Penerimaan atau penolakan? Penerimaan. Penerimaan. Yakin? Penolakan nggak, Bu? Penolakan. Soalnya iya di atas Di atas tuh. 2,33. Iya, betul. 3,13 akan ada di sini, guys. Nah, di sini. Nah, lewat di sini. Berarti di sini kan 3,33. 13 kan lebih besar dari 2,33. Artinya jatuh di daerah rejection, penolakan. Hak nolnya kita tolak. Udah gitu doang. Gampang kan? Ya. Oke, yuk coba satu soal ini habis itu udah kita udahan. Oke, sekarang baca soalnya dulu. Masih ada waktu 10 menit. Bisa ini. Selesai 10 menit. Muhammad Akila. Akila. Muhammad Akila. Sekali lagi panggilan Muhammad Akila. Ya, Muhammad Akila nggak datang berarti ya. Lanjut. Rian. Hadir Bu Muhammad Akila Bu. Oke, Akila. Ayo, Muhammad Akila. Yuk, baca soalnya. Oh. Tom Saffit is the owner of the Langsung appliance. bahasa Indonesia. Bisa? Akila?
Langsung baca apa? Bahasa Bu? Indonesia, langsung artikan ke bahasa Indonesia. Tom Savage adalah Oh, oke, oke. hmm, Tom Savage adalah hmm, owner pemilik pemilik dari Appliance Lion Patch. Page. Oke. Ya, Saat ini baru baru saja Tom itu hmm, observe perbedaan dari um, value apa sih? nilai Nilai dolar nilai dolar atas penjualan. nilai dolar atas penjualan di antara Hmm, laki-laki dan perempuan. yang Dia bekerja bekerja yang sebagai bekerja sebagai yang sales. bekerja Oke. sebagai sales. Oke. Um, Sebuah for sampel sebuah sampel dari 50 hari 40 hari dari 40 hari menunjukkan refill hmm, refill laki-laki hmm, penjualan refill, laki-laki refill penjualan laki-laki hmm, dari 1.400 rata-ratanya min rata-ratanya rata-ratanya 1.400 worth of appliance per hari. per hari Asum untuk sampel atas untuk sampel atas 50 hari. hmm, Eh, penjualan perempuan hmm, memiliki rata-rata 1.500 worth per hari. oke. Dari populasi standar deviasi Asumsikan standar deviasi populasinya untuk popula deviasi untuk laki-laki itu hmm, adalah $200 hmm, dan perempuan $250 oke. Pada 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 5 signifikan level 0,05 pada signifikan level 0,05. hmm, Bisakah Pak Servit hmm, conclude hmm, rata-rata rata-rata em, penjualan per hari itu dari ya is lebih besar lebih besar dari perempuan? lebih besar untuk perempuan. Oke, thank you Akila. Jadi si Mr. Savage-nya mau menyimpulkan bahwa rata-rata penjualan perharinya itu lebih besar untuk perempuan. Artinya perempuan lebih besar dari laki-laki. Ada kata-kata ini. Kalau kata-katanya lebih kayak gini berarti tandanya kurang dari atau lebih dari atau sama dengan ya. Lebih dari Lebih dari. Berarti lebih dari. Berarti kita pakai satu sampel atau satu arah atau dua arah? satu arah. Satu arah betul Ranti. Berarti kalau satu arah, oke kita gini. Berarti kita lambangkan ini P woman sama P man gitu ya. Oke. Berarti hipotesis yang pertama, hipotesis yang nolnya, sorry, hipotesis nolnya, di mana woman itu larger than man, kan gitu ya. Larger for woman. Woman artinya larger than man. Kalau larger berarti tandanya kan kita madepnya ke sini ya. Gitu ya. Betul? Setuju? Betul, Bu. Paham ya? Jadi kenapa kita menghadap gini? Karena kita keputusannya si Mr. Saffet memang ternyata largernya itu woman dibanding man. Oke, kita dapat ini adalah sampel pertama woman, ini adalah sampel kedua man. Ya, kita sudah punya H nolnya. Berarti H satunya, H alternatifnya tinggal dibalik. Gimana woman ini lebih kecil dari sampel yang man. Oke. Kemudian decision rule-nya kita pakai apa? Pakai tabel Z. Nah, nilai dari statistiknya apa? Oke, tadi kita setuju dia adalah satu arah. Oke. Ada di mana titik kritisnya? Kanan atau kiri? Titik kritisnya Kanan. nanti di sini atau ke sini? Kiri bukan Bu. Kiri. Kiri, yes, betul di sini ya. Iya. Nanti akan minus. Oke, sip. Sekarang kita cari. Kita cari di tabel Z. Nah, mana tadi? Signifikan levelnya 0,05. Ini ya, signifikan levelnya 0,05. Berarti gimana cara mencari tabel Z-nya? Syadin, Iya, Bu.
Oke, Syadin, gimana kita cara mencari di tabel Z-nya? Eh, Pertama, karena level of signifikannya kan 0,05. Jadi oke, 0,5 dikurang 0,05 yaitu oke, 0,4500. Gitu ya, Bu. kurang sama 05. 0,05. Sama dengan berapa hasilnya? 0,4500 Oke, 0,4500. Oke, terus habis itu kita kemana? ke Z tabel. Z tabel, oke. Z tabel. Gimana cara nyarinya berarti? Kita cari nilai yang mendekati 0, Berarti 0,4500. 00. Yang mana kira-kira ya? Syadin coba dicari ada di baris keberapa dan di kolom keberapa. Pertama kolomnya dulu deh yang paling gampang. Kolomnya kita cari di kolom mana ya? Ini Bu yang 0,05. Ya berarti kita cari di kolom yang ini. Iya, Sekarang ke bawahnya kita cari. yang 1,6. Enggak, sorry. Enggak. Ini tabel T. Sorry, salah. Ini tabel T ya. Kita hanya Oke. cari nilai di antara nilai ini, di manakah dia? 4505 4500 itu di mana? Ini Bu di 4505 yang paling mendekati. Iya, bener ya. Iya, Berarti di sini ya, sesuai ya. Berarti angkanya berapa nih, Syadin? 1,6. 1,65 ya. Iya, 1,65. 1,65. Oke, balik yuk ke yang tadi. Berapa tadi ya halamannya? Saya jadi lupa. Iya, bener ini. 1, berapa, Syadin? 1,65 Bu. Oke, nilainya positif atau negatif? Positif. Negatif. Oh, negatif. Ya, ada di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan dia negatif. Dia positif gitu ya, Syadin. Oke, thank you. Oke, baik Kita Bu. dapat titik kritisnya min 1,65. Sekarang kita masukin Z hitungnya. Ih, gampang banget Z hitungnya. Udah nih. Z hitungnya kan timbang ini doang nih. Nih. Nah, rata-rata sampel 1 kurang rata-rata sampel 2 dibagi standar deviasi. Gini ya. Yuk, masukin yuk. Sampel 1 dikurang dengan sampel 2. Yuk. Sampel 1. Rata-rata sampel satunya berapa? Rata-rata sampel 2-nya berapa? Saya mau panggil lagi. Zefania. Ya, Bu. Oh, laki-laki. Zefania laki-laki. Panggilannya siapa? Biasa dipanggil Noel, Bu. Oh, Noel ya. Oke, Noel. Ayo, Noel. Rata-rata sampel pertama, ya, ini kan rumusnya gini. Rata-rata sampel pertama dikurang sama rata-rata sampel kedua. Rata-rata sampel pertamanya berapa? Sampel pertama di sini kita memilih woman ya. Sampel kedua kita pilih man. Berarti rata-rata woman dibarang rata-rata man. Berapa? Berapa kurang berapa? Noel. Eh, Hmm. Berarti yang Hmm. Rata-rata 1.500 oke, 1.500. Terus dikurang 1.400. 1.400. Oke. Dibagi sekarang. Oke, kita lihat di sini nih akar standar deviasi. Standar deviasi sampel pertama dibagi jumlah sampel pertama. Standar deviasi sampel perempuan berapa? 250. 250. Oke, 50. dibagi jumlah sampel perempuan. 50. 50. Oke, ini ya benar ya. Tuh. Oke, lagi di sini. Tambah. Ini ada angka-angka apa nih namanya? Pangkat ya, Noel ya? Ya, Bu. Ya, Pangkat. Bu. Oke. Pangkat 2. Terus ditambah. Yuk, ditambah berapa? Yang 200 ya, Bu. Yang pria. 200 dibagi
40. Yes. Oke, sip. Thank you, Noel. Sekarang hitung hasilnya. Sama Itu yang 200 dipangkat 2 ya, Bu? pangkat 2, betul. Pangkat 2 juga di situ. Coba saya silakan dihitung sekarang oleh Zaid. Zaid. Ayo Zaid, kamu punya waktu 5 menit untuk menghitung sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini. Zaid, Zaid nggak masuk ya. Iya, Bu. Maaf, Zaid, Bu, saya baru join, Bu. hitung sekarang Zaid. Oke, Bu. 1.500 dikurang 1.400 dibagi akar 250 kuadrat dibagi 50 dulu, ditambah 200 kuadrat dibagi 40, terus kamu akarin deh. Pangkat ketemu akar habis ya. Dari mana sih bolak-balik? Gian dari mana? Jadi jawabannya itu 100 per 47 47,44342. Jadi jawabannya 2,108. Oke, thank you Zaid. Hasilnya 2,108. Udah dapat nih hasilnya, nilainya positif 2,108. Jatuh di daerah mana penerimaan atau penolakan? Silahkan dijawab oleh Tasya. Penerimaan, Bu. Penerimaan. Ada di sini ya Tasya ya. 2,10. Iya. Artinya apa, hipotesisnya diterima atau ditolak? Diterima, Bu. Diterima. Baik, hipotesis diterima bahwa memang benar keputusannya, kesimpulan yang dibuat Mr. Savage bahwa di mana si perempuan ternyata rata-rata penjualannya itu lebih besar dari laki-laki. Udah selesai gitu aja. Ada pertanyaan sebelum kita menutup perkuliahan pada hari ini? Ibu, saya boleh tanya gak, Bu? Boleh. Yang tadi tuh kan yang 0,05 itu kan dari signifikan level. Kalau 0,5-nya itu dari mana ya, Bu? Oke, jadi gini, saya jelaskan lagi ya. Waktu itu sebenarnya udah pernah saya jelaskan, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi bahwa dalam satu kurva ini ada dua daerah. Ya, ini nilainya 1. Ketika ada dua daerah, kenapa dibagi dua daerah? Karena ada yang namanya daerah negatif. Ini daerah negatif namanya sebelah kiri. Ini daerah positif sebelah kanan. Maka nilai 1 dibagi 2. Sini 0,5, di sini 0,5. Gitu. Jadi dari mana 0,5? Dari 1 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada dua daerah. Daerah positif, daerah negatif. Apa bedanya sih, Bu? Kalau dia nilainya positif, berarti nanti dia kan perbedaannya, eh, pengaruhnya positif itu akan semakin kecil, atau yang daerah negatif yang positif semakin besar, seperti itu. Paham? Tadi siapa yang nanya? Raihan ya? Bu, terima kasih, Bu. Ya, jadi kenapa dibagi 2? Sekali lagi karena dari satu daerah kurva ini, satu daerah kurva itu ada yang daerah negatif, ada yang daerah positif. Gitu. Jadi 1 dibagi 2, 0,5, 0,5. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Berarti itu apakah selalu 0,5, Bu? Yes, selalu 0,5, Virgi. Yang Berarti membedakan bedanya hanya itunya tadi, Bu. Apa yang signifikan level. 0,05 itu? Iya, significance levelnya aja yang berbeda. Yes, betul. Baik, terima kasih. Satu lagi yang membedakan antara perhitungan T tabel dan perhitungan Z tabel adalah ketika dia to scale signifikan levelnya yang di Z tabel, yang perhitungan Z dia dibagi 2, kalau di T dia tidak dibagi 2. Ya langsung dicatat. Oke, nah
sebenarnya di sini di dua sampel ini juga bisa dihitung menggunakan tabel. Cuma karena kita waktunya udah nggak cukup, jadi nggak sempat saya jelasin. Tapi caranya sama gitu. Nah kalau tabel itu nanti ada di bawah, jadi dia memang tidak diketahui standar deviasinya gitu. Oke. Nah, gini aja, saya kasih soal. Jadi kalian bisa mengerjakan lagi dengan lebih itu tadi pertama soalnya yang ini dulu. Tadi yang tabel saya ini dulu ya. Saya kasih dulu di tabelnya hipotesis satu sampel. Tabel, tabel. Oke, nomor 14 ya. Halaman di sini 384 dari 903. 384 dari 903. Di sini kalian silakan kerjakan nomor 14. Ini tabel ya. Satu sampel. Tabel satu sampel ya. Tabel satu sampel. Oke, satu lagi adalah di sini halaman 408 dari 903, nomor 3 dan 4. Halaman 408 dari 903, nomor 3 dan 4. Oke, silakan kalian kerjakan. Nanti saya buatkan tempatnya di MS Teams untuk kalian kumpulkan. Ya, silakan kalian kumpulkan waktunya 1 minggu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ikut berdiskusi, ikut berhitung, dan juga ikut kuliah hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga bisa di jam masing-masing. Insya Allah sih bisa di jam masing-masing. Sekali lagi saya mohon maaf karena ada reschedule, tapi semoga tidak mengurangi apa ya kebermanfaatan daripada perkuliahan hari ini. Oke, saya tutup ya. Selamat sholat Jumat bagi yang menjalankan dan terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.